Awal kita mempelajari bacaan idgham. Idgham di tajwid yang kedua idgham ada 3. Idgham harfaini di situ gitu ya, harfaini. Dulu nggak ada harfaini itu. Cuma idgham utama, jadi idgham ada 3. Idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Mau dikasih idgham harfaini mutamatsilain monggo, kok kawan idgham masuk idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Jadi itu awal masuk, kita masuk di idgham dulu sebelum masuk ke bacaan mat. Kita akan bahas idgham mutamatsilain. Idgham itu apa kemarin? Memasukkan. Masuk. Mutamatsilain 2 huruf yang sama, sejenis. Oke, sama sejenis. Jadi kalau sama sejenis itu makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Maksudnya apa itu kamu mutamatsilain? Memasukkan bunyi huruf sukun ketika bertemu huruf yang sama, huruf yang semisal, sama makhraj, sama sifat, kecuali huruf mim dan nun. Jadi idgham mutamatsilain itu ketika ada huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, nah, itu namanya idgham mutamatsilain. Contoh, ada ta sukun, ta ya, ketemu ta berharokat, nah itu namanya idgham mutamatsilain. Ada ta sukun, ketemu ta berharokat, itu idgham mutamatsilain. Jadi bertemunya 2 huruf yang sama makhraj, sama sifatnya. Yang pertama hurufnya itu sukun, yang kedua hurufnya itu berharokat. Kalau pakai ini untuk belum, kalau bahasa saya tidak mudah. Jadi ketemunya 2 huruf yang sama makhraj, sama sifatnya. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Cara membacanya bagaimana? Langsung diidghamkan. Jadi cara membacanya langsung dimasukkan. Kalau hamas bagaimana? Hamasnya tidak ada. Jadi kalau taknya kan hamas, ketemu tak berharokat, jadi langsung masuk robihati. Nah, jadi bukan robihat, tidak ada hamas. Atau seandainya jim ketemu jim atau ja ketemu ja, nah, itu tidak boleh mantul, langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang kedua. Cara membacanya langsung masuk ke huruf yang kedua tanpa memantulkan atau menghameskan huruf sukunnya. Nah, itu idgham mutamatsilain. Mutamatsilain maksudnya 2 huruf yang sama, 2 huruf yang sejenis, 2 huruf yang semisal, 2 huruf yang sama, 2 huruf yang semisal. Bedanya satu hurufnya sukun, yang kedua berharokat. Itu adalah idgham mutamatsilain. Kalau ini agak mudah. Kenapa? Karena hurufnya sama. Oke. Pokoknya ba ketemu ba, kaf ketemu kaf, lam ketemu lam, kecuali mim dan nun. Kalau mim ketemu mim, hukumnya apa? Mim ketemu mim itu. Nah, kalau nun ketemu nun, idgham bihunna. Betul ya? Itu adalah teori dari idgham mutamatsilain. Yuk kita coba baca contohnya bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idrib bi'asakal hajar, aynama takunu yudrikkumul maut, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalla bal la yakhafunal akhirah wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Loh, diuraikan dari
Mbak Mercy, beda buku yang dulu dengan Iya, makanya. Jadi kenapa kemarin saya tuh WA Mbak Ratri, karena beda. Yang dulu itu seperti matlin, mat adat sukun, setahu saya juga 2, 4, 6. Ternyata yang sekarang udah 4, seperti itu, beda. Penjelasannya juga beda. Kalau yang di buku itu penjelasannya sama seperti saya yang di buku ini, lebih ringkas itu ya. Yang baru ini nggak tahu. Jadi yang materi tajwidnya sama panduannya. Cuman kok prosoku semuanya malah agak susah dihafalkan. Ngerti. Loh, maksudnya kalau kita baca ini kan kadang-kadang kalau kita nggak dijelaskan nggak ngerti. Maksudnya mau piye tuh huruf sukun ketika bertemu huruf yang semisal. Maksudnya kan seandainya kita nggak dijelaskan kan mesti bingung maksudnya. Yuk terus anggap contohnya. Baris pertama, mana yang dinamakan idgham mutamathilain? Wa qulna Ribbi. Bi. Ya, terus Ba ketemu ba. Yang kedua ya. Atsba. nah, yang kedua, Aina. yang kedua Mbak Ratri. Oh. Yudrikku. Rikku. Terus Mbak Ama? Robihat tijar. Terus Mbak? Kalau bala. Balla. Terus Bu Umi? Kokot. Da. Jelas? Idgham mutamathilain. Jadi bertemunya atau di situ memasukkan atau bertemunya dua huruf sukun, dua huruf yang sama, yang semisal. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Selalu ada tasdidnya ya, Bos? Tidak semua. Tidak semua. Ada yang tidak ada tasdidnya juga ada. Ada yang pakai tasdid, ada yang tidak. Maksudnya kalau kita masuk idgham nanti ada lidah. Ada yang pakai, ada yang tidak. Kalau mutamathilan seingat saya ada semua. Seingat saya ada semua. Kalau mutamathilan seingat saya nih ada semua. Jadi cara membacanya langsung dimasukkan, diidghamkan. Jelas idgham mutamathilain. Sekarang yang kedua, idgham mutajanisain. Mutajanisain itu dua huruf yang sejenis. Mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Maksudnya apa? Sama, memasukkan huruf yang sukun. Kalau di sini menyatakan bunyi huruf sukun ketika bertemu huruf yang sejenis atau huruf yang berharokat. Hampir sama makhraj tapi beda sifat. Sama intinya. Jadi dua huruf bertemunya dua huruf yang sejenis. Nah, maksudnya gitu. Bertemunya dua huruf yang sejenis. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini sama makhraj beda sifat. Nah, idgham mutajanisain itu ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Tidak semua hurufnya di bawah itu. Ta sama to itu tempatnya makhraj sama di ujung lidah. Ta sama to makhrajnya sama, bedanya sifatnya yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau ta itu sifatnya hames, kalau to itu sifatnya mantul. Nah, seperti itu. Terus to ketemu ta maksudnya sama. Ta ketemu da ketemu ta, zo ketemu za ketemu zo, sa ketemu za, ba ketemu mim. Nah, jadi ada berapa pasang itu? 7 pasang huruf. Lainnya bukan termasuk idgham mutajanisain. Nah, jadi kalau mutamathilan tadi tidak ada batasan huruf. Pokoknya huruf yang sama kecuali ba dan mim. Kalau idgham mutajanisain itu hurufnya ada sendiri. Jadi sudah ada kaidahnya huruf sendiri. Jadi tidak bisa diawang-awang, oh enek ba ketemu mim, jadi itu idgham mutajanisain. Ba sama mim itu makhrajnya di syafatain, makhrajnya di bibir. Di bibir. Itu nih. Ini kan materi tahsin 3.
Masih ingat? Kul Rabbi yang kemarin itu. Nah ini malah tadi tahsin 3. Halaman berapa kemarin? Nah, di sini ada namanya. Berarti yang jangan baca kemarin itu idgham mutarbaja dan fakul nadrib itu kemarin gitu kan. Laim basatta. Nah, itu kan termasuk idgham. Jadi kalau mutamatsilan sejenis, mutamatsilan itu sama atau semisal. Kalau mutadanisan itu sejenis sama makhraj tapi beda sifatnya. Cara bacanya bagaimana ya? Dimasukkan apa? Sama langsung dimasukkan, jadi hamzahnya yang enggak terbaca. Ketika mantul-mantulnya juga tidak terbaca. Sudah? Kita baca contohnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil la'im basatta ilayya yadaka litaqtulani qala qad ujibat da'watukuma fastaqima laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar idh zalamtum annakum fil 'adabi mushtarikun. Terusnya menurun kan? Mana ingat? Ya nato, sabta, ya sabta. Bat Versi u lagi. ujibat Ya dakwat bada. bat Lakota Idho. Jelas untuk dua materi ini. Idgham mutamatsilan dan idgham mutaqariban sih. Yang sama mutamatsilan itu semisal atau sama. Kalau mutajanisen itu sejenis. Terakhir idgham mutaqariban. Ini kalau dilakukan enak biar nanti tahu perbedaannya. Kalau mutaqariban itu berdekatan, jadi hampir sama makhraj dan sifatnya. Jadi dua huruf bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Memasukkan dua huruf yang berdekatan, maksudnya mutaqariban berarti memasukkan dua huruf yang berdekatan, atau disitu memasukkan bunyi huruf sukun ketika bertemu huruf yang berdekatan hampir sama makhraj dan sifatnya tanpa disertai demu. Oke. Sama hurufnya juga sudah ada. Idgham mutaqariban itu hanya dua pasang, ko sama ka, la dengan ro. La dengan ro itu hampir sama makhrajnya dan sifatnya, ko sama ka. Selain huruf itu bukan idgham mutaqariban, itu kan di bawah dikatakan tidak berlaku kebalikannya, hanya yang ada di kaidah itu ko dengan ka, la dengan ro, kof dengan ka, lam dengan ro. Sama, ketika bertemu huruf itu langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Kalau mutaqariban dua huruf yang berdekatan memasukkan bunyi huruf sukun ketika bertemu huruf yang berdekatan hampir sama makhraj dan sifatnya tanpa disertai.
jadi sudah jelas ini. Kalau mutamatsilain tadi hurufnya sama makhraj sama sifat. Kalau mutajanisain itu sejenis sama makhraj beda sifatnya. Kalau mutaqaribain itu berdekatan, dia hampir sama makhraj dan sifatnya. Kalau mutajanisan tadi hurufnya ada tuh 7, tato, tota. Itu nggih. Ada 7 bak mim. Lagi saga, data, tada, gazo. Kalau mutaqaribain hanya ada 2 pasang, yaitu qaf sama kaf dan lam dengan roh. Yuk, kita baca contohnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yuk, terusnya tadi siapa? Nakhluqkum. Lukum. Ya, jadi nggak mantul, langsung masuk ke huruf yang kedua. Terus kurrob. Ya. Kurrob lagi. Ya, kurrob. Mau di huruf rob. Birro. Barro. Barro. Adalah hukum awal di tajwid 2. Ya. Mulai hari Kamis. Jadi ketika jalan tilawah, selesai tilawah ada menguraikannya. Menguraikannya dari idgham halqi sampai idgham mutasorilain. Wah. Makanya kita hari lagi.